Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat sore, shalom. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah dan bersuka cita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, atas perbuatan yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita di setiap waktu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun berada, baik maupun yang live streaming ataupun di tempat ini, mari sama-sama kita memuji dan menyembah hidup kita kepada Tuhan. Dan kita semuanya bangkit berdiri, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk anugerah perkenanan dan kasih setia Tuhan di sepanjang hidup. Sore hari ini Tuhan kami bawa diri kami bersama-sama di gereja di tempat ini. Bersatu hati menaikkan ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan yang melihara hidup kami, kepadamu Tuhan yang menjadi kunjungan hidup kami, kepadamu Tuhan yang menjadi sandaran hidup kami. Kami akui bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi kami tahu hari ini Tuhan, semuanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Semua yang kami punya semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari kami bawa rasa sukacita kami di tempat ini bersama-sama teman-teman, keluarga dan kami bekerja pelayanan di tempat ini, menaikkan ucapan syukur lewat nyanyian, pujian, sukacita sorak-sorai dengan penyembahan kami, mazmur kami kepadamu. Satu yang kami mau Tuhan, Kau berkenan atas ibadah kami. Satu yang kami mau Kau disenangkan atas setiap nyanyian, pujian dan suka kami Tuhan. Terima kasih. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari setiap kita yang siap memuji, menyembah, dan bersorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama katakan Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan Gusti. Boleh sama-sama kita berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Dan Gusti. Dan Gusti. Hey!
karena kami tahu setiap hari dalam hidup kami adalah hari yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memampukan setiap kami, dan Engkau sanggup melakukan perkara yang lebih besar dalam hidup kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami Tuhan, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Engkau sediakan bagi hidup kami. Terima kasih. Mulia namamu, mulia di tempat yang maha tinggi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan mulia.
yang telah Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Kami tahu begitu banyak yang terbaik yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya, kehidupan kami adalah kehidupan yang terus menyembah kepada-Mu ya Bapa. Kehidupan kami adalah kehidupan yang terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang terus berbicara kepada kami ya Bapa. Kami adalah murid-murid-Mu ya Tuhan. Biar kami terus mendengar apa yang menjadi sabda-Mu hari ini ya Tuhan. Dan itu yang akan kami lakukan karena kami harus menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Biar hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang mendengar semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini berfirman-Lah di dalam kehidupan kami. Karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami juga sudah siap untuk menjadi pelaku dari firman itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Ya, salam semua. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Biar hari ini adalah hari yang terbaik bagi kita. Amin. Apapun yang terjadi, mengucap syukur. Amin. Dan tetaplah tersenyum. Haleluya. Dan tetap semangat. Semangat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik tidak baik, hidup kita tetap mengucap syukur. Nah saudara, di bulan April ini adalah seluruh gereja itu sedang mempersiapkan hati dan pikirannya. Seluruh gereja di seluruh dunia itu sedang mempersiapkan segala sesuatu tentang Paskah, tentang Jumat Agung saudara. Ini adalah hari pengorbanan Kristus, di mana Dia terus ada bersama dengan kita. Kenapa? Karena salib itu yang membuat kita menjadi satu dengan Kristus itu, saudara. Amin. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu kelimpahan di dalam pengorbanan Kristus. Apa temanya? Kelimpahan dalam pengorbanan Kristus. Nah saudara, seringkali ketika kita berbicara tentang kelimpahan, itu adalah sebagai sesuatu yang bersifat materi saja. Itu contoh tentang harta, kesehatan, atau kemakmuran. Nah kalau kita bicara kelimpahan di dalam Kristus, itu adalah kelimpahan bukan hanya sekedar hal-hal yang duniawi saja saudara, tetapi ini lebih menyangkut kepada hal-hal yang rohani. Di kayu salib Yesus memberikan pengorbanannya yang membuka pintu bagi kelimpahan rohani yang sejati di dalam kehidupan kita umat manusia saudara. Itu sebabnya penting bagi kita mempelajari sebuah pengorbanan Kristus di kayu salib. Katakan amin. Amin. Sehingga pengorbanannya di kayu salib itu bukan sekedar pengorbanan saudara. Darahnya yang tercurah bukan sekedar darahnya yang tercurah, tetapi lebih daripada itu. Ada satu umat manusia seluruh dunia itu diselamatkan. Kenapa? Karena ini adalah penggenapan dari penyelamatan umat manusia, saudara. Amin. Yang walaupun banyak kata orang saudara, Tuhannya orang Kristen mati, Tuhannya orang Kristen sengsara, Tuhannya orang Kristen. Nah, banyak sekali komentar-komentar saudara. Kenapa orang Kristen Tuhannya mati saudara? Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka belum ngerti, belum memahami, belum masuk ke dalam hatinya Kristus itu saudara. Belum mempelajari bagaimana Kristus ada di muka bumi ini dan untuk apa
Kenapa dia ada di muka bumi ini, saudara? Dan tujuannya apa dia ada di muka bumi ini? Amin, saudara. Bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya itu pasti sudah mengerti kenapa dia harus dilahirkan, kenapa Tuhan harus jadi manusia, kenapa dia harus ada di muka bumi ini, kenapa dia harus mengalami sengsara, kenapa dia harus disalibkan, kenapa dia harus mati di kayu salib itu, kenapa darahnya harus tercurah untuk umat manusia, saudara. Amin, betul ya? Kita semua udah pasti ngerti, saudara. Kenapa? Karena kita masuk di dalam area Kristus. Saya mau bilang begini, untuk orang-orang yang belum mengerti tentang pengorbanan Kristus di kayu salib, saya cuma bilang begini, ikut Yesus dulu baru ngerti. Amin. Selama nggak ikut Yesus, nggak bakalan ngerti tentang pengorbanan Kristus di kayu salib, saudara. Seluruh perayaan-perayaan Kristiani itu tidak akan pernah dimengerti oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Kenapa? Karena nggak dalamnya, saudara. Kalau kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita akan mengerti kenapa Yesus ada di muka bumi ini. Kenapa Dia yang Tuhan rela jadi manusia, saudara. Itu kita pasti ngerti. Tapi kalau orang yang di luar Yesus, ya wajar nggak ngerti. Kenapa? Karena tidak di dalam Kristus, saudara. Saya cuma mau bilang begini, kalau Anda mau mengerti, itu seperti ada gelas yang isinya itu air teh. Kita nggak tahu air teh itu manis atau tawar atau pahit kan? Bagaimana cara kita tahu bahwa air teh itu manis, air itu tawar, air teh itu pahit? Tentunya kita harus melangkah, kita harus berjalan untuk meraih gelas itu, dan kita meminum teh itu, baru kita bisa merasakan, oh ternyata teh ini pahit, ternyata teh ini manis, ternyata teh ini tawar. Selama kita tidak melangkah, kita hanya sekedar melihat saja, maka kita tidak akan pernah mengerti. Sama seperti kalau kita nggak percaya sama Kristus, saudara, lalu kita nggak melangkah untuk percaya kepadanya, maka kita selamanya tidak akan pernah percaya. Jadi saya mau bilang untuk saudara-saudara, dimanapun saudara berada, kalau saudara pengen tahu kenapa Yesus akhirnya berkorban, kenapa Yesus akhirnya di kayu salib, kenapa Yesus akhirnya darahnya tercurah, kenapa Yesus akhirnya mati di kayu salib, belajar tentang Kristus. Masuk di dalam dunia Kristus itu sendiri, masuk dan hidup di dalam Kristus, baru Anda tahu kenapa dia harus mati. Amin. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar ada 3 aspek utama dari kelimpahan yang diberikan Kristus melalui penderitaannya dan kematiannya di kayu salib, saudara. Yang pertama begini, saudara. Ini ada 3 aspek utama, saudara. Yang pertama apa? Kelimpahan kasih Allah. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Saya mau katakan Yohanes 3 ayat 16 ini menyatakan begitu besarnya kasih Bapa, begitu besarnya kasih Allah, begitu besarnya kasih Tuhan atas kita semua umat manusia di muka bumi ini, sehingga Dia yang Tuhan rela jadi manusia. Untuk apa Dia harus jadi manusia? Untuk bergaul hidup dengan ciptaannya, saudara. Amin. Untuk Dia merasakan. Kenapa? Kalau Dia tetap Tuhan, Dia datang sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia, maka Dia yang kudus itu tidak akan pernah bercampur dengan orang-orang yang maha kudus. Betul, saudara ya? Dia yang maha kudus tidak akan pernah bercampur dengan orang-orang yang maha kudus. Kita adalah orang yang berdosa. Itu sebabnya Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa supaya apa? Supaya kita yang berdosa tidak lagi berdosa, saudara. Ada pengampunan dosa. Kelimpahan di dalam kasih Allah begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya dalam kehidupan manusia. Saya mau bilang begini, tidak ada tokoh agama di dunia manapun, saudara, yang dapat mengampuni dosa manusia. Hanya Yesus Kristus Tuhan
yang sanggup mengampuni dosa manusia. Amin. Itu sebabnya ketika kita ada di dalam arena Kristus, di dalam kehidupan bersama dengan Kristus, kita merasakan betapa kasihnya, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya, betapa besarnya kasihnya atas kita semua. Itu sebabnya dia berani katakan begitu, saudara. Sekalipun kau tidak setia kepadaku, namun aku tetap setia kepadamu. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, Tuhan akan jadikan kita putih. Bukan masalah kompromi dengan dosanya, tapi jiwa harus diselamatkan. Amin. Semua manusia harus ada di surga. Itu sebabnya surga diciptakan untuk manusia. Yang Tuhan inginkan adalah bahwa semua manusia siapapun namanya harus ada di surga. Tapi kalau manusia itu menolak Kristus, dia makan. Dia tidak akan pernah bersama-sama dengan dia di surga. Dan pribadi yang dari surga harus kembali kepada surga. Amin. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, saudara, dia yang Tuhan rela jadi manusia. Kenapa dia rela jadi manusia? Karena yang diselamatkan adalah manusia. Kecuali yang diselamatkan monyet, maka dia jadi monyet, saudara. Understand? Betul, saudara ya? Dengan bahasa monyet. Tapi ketika yang diselamatkan, pokok tujuannya, misi penyelamatannya adalah manusia, maka dia harus jadi manusia, berbahasa sebagai manusia yang dapat dimengerti oleh manusia. Ini menandakan betapa dahsyatnya kasihnya, betapa luar biasanya kasihnya, betapa besarnya kasihnya, saudara, akan umat Tuhan di muka bumi ini. Amin. Sehingga perhatikan baik-baik, sehingga orang yang percaya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya, apa katanya? Tidak binasa, melainkan apa? Di dalam Kristus kita mengalami kehidupan yang kekal, saudara. Amin. Nah, di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu sebabnya ketika kita masih berdosa kepada Tuhan, saudara, Dia telah menunjukkan kasih-Nya. Perempuan berzina itu diampuni dosanya, saudara. Dosamu sudah diampuni. Siapa Yesus yang dapat mengampuni dosa manusia? Walaupun keberadaan Kristus di muka bumi banyak sekali ditentang. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu nabi. Hei, bolehlah dia dikatakan dia adalah sekedar nabi. Nabi yang seperti apa dulu? Nabi yang dapat menanggung dosa manusia, nabi yang dapat menghapus dosa manusia, saudara. Amin. Jadi saya mau bilang untuk saudara-saudara yang sampai saat ini belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau Anda mau diselamatkan, terima Yesus sebagai Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Anda akan diselamatkan. Haleluya. Nah, saudara, ketika kita masih berdosa, Dia sudah berjuang untuk kita supaya apa? Supaya kita yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal abadi bersama dengan Kristus. Amin. Yang pertama dikatakan begitu, saudara, kelimpahan kasih Allah yang luar biasa. Saat Yesus tergantung di kayu salib, saudara, kita melihat kasih Allah yang tidak terbatas. Siapa manusia yang mau berkorban untuk rekannya? Siapa manusia yang mau berkorban untuk sesama manusia? Yang ada, oke, gue berkorban untuk lo, tapi ada syaratnya. Betul, saudara ya? Siapa manusia yang mau berkorban untuk saudaranya? Gak ada, saudara. Kenapa? Masing-masing selalu ada syaratnya. Oke, gak apa-apa, gue bantuin lo, tapi, betul ya? Selalu ada begitu. Tapi Yesus, Dia tergantung di kayu salib, kasihnya tanpa batas. Amin.
tanpa pamrih. Manusia selalu meminta pamrih, minta dihargai, betul ya? Ya kan gue udah kasih ini untuk lu, ya udah gue udah kasih semuanya untuk lu. Masa sih lu gak bisa menghargai gue? Ini kasih yang pamrih, saudara. Yesus kasihnya tidak terbatas. Itu sebabnya Dia rela berkorban untuk kita. Dia rela tergantung di kayu salib untuk kita. Saya mau bilang begini, kalau kita masih berdosa juga, gak punya otak, itu namanya kita manusia tidak mengerti tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu sebabnya kita gak mengerti dan tidak menghargai sebuah pengorbanan Kristus di kayu salib, saudara. Amin, saudara. Yohanes 19 ayat 30 mencatat bahwa Yesus berkata, sudah selesai. Katakan amin. Apanya yang sudah selesai ini bukan sekedar pernyataan bahwa penderitaannya telah berakhir. Ini bukan bicara masalah penderitaan Kristus, saudara. Tapi ini adalah deklarasi bahwa misi kasih Allah telah tergenapi di kayu salib. Misi penyelamatan manusia sudah selesai. Dan ini adalah deklarasi Kristus. Ini adalah deklarasi dari surga. Bukan bicara masalah pengorbanannya di kayu salib, bukan masalah darahnya yang tercurah, enggak. Tapi misi penyelamatan sudah selesai. Amin. Jadi saya mau bilang begini, saudara. Yesus ada di muka bumi ini dengan satu misi. Misi penyelamatan umat manusia di muka bumi ini. Jadi bagi saya aneh kalau ada orang yang gak mau diselamatkan, lari dari keselamatan Kristus, bahkan dia tinggalkan Yesusnya, saudara. Makanya kan ada nyanyian begini, jangan buang Yesus, betul ya? Hanya karena harta. Terus jangan jual Yesus ya? Jangan jual Tuhan. Jangan tukar. Oh gitu ya. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus. Terus hanya karena harta, popularitas, kejayaan, kesuksesan. Jangan jual tukar Yesus hanya karena jabatan. Saudara, kematiannya di kayu salib dan dia katakan sudah selesai. Ini menandakan bahwa misi penyelamatan umat manusia sudah tergenapi. Amin. Sekarang tergantung dari manusianya, mau menerima keselamatan itu atau menolak keselamatan itu, saudara. Haleluya. Melalui kematiannya, kita yang dahulu jauh dari Allah kini didekatkan dari Allah, saudara. Katakan amin. Kita yang dulu jauh banget sama Yesus, saudara, kematiannya itu membuat kita dekat dari Tuhan itu sendiri, saudara. Itu sebabnya kalau zaman perjanjian lama, orang yang mau ketemu Tuhan itu melalui para imam besar. Jadi jemaat tidak bisa langsung berdoa. Nggak bisa langsung. Kenapa? Harus melalui pintu yang namanya pintu imam besar ini. Kematiannya di kayu salib, semuanya telah tergenapi. Misi penyelamatan manusia telah tergenapi. Kita bisa langsung ngomong sama Bapa di surga. Katakan amin. Ini kasihnya, saudara. Sedangkan kita ngomong sama pimpinan aja harus ada waktu, betul? Oh maaf, pimpinan lagi sibuk, nggak bisa ngobrol dulu, nggak bisa ketemu dulu, betul ya? Aduh maaf, saya nggak bisa, pimpinan lagi sibuk. Tapi kali ini kalau kita berdoa langsung kepada Bapa kami yang di surga, itu tandanya
bahwa selubung itu sudah terkoyak, saudara. Pemisahan itu sudah terkoyak. Tidak ada lagi pemisahan. Jarak antara kita dengan Tuhan, saudara. Kita tinggal minta. Itu sebabnya Tuhan menawarkan, marilah kepadaku orang yang lemah letih, sudah beban berat, depresi, stres, pusing kepala, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Mintalah, engkau akan mendapatkan. Carilah, engkau akan menemukan. Ketuklah, maka pintu itu akan dibukakan. Artinya apa? Tuhan sudah membuka hati untuk kita. Keselamatan itu sudah dibuka sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengundang, marilah kepadaku orang yang lemah letih lesu, yang banyak masalah, yang banyak pergumulan, yang lagi stres, yang lagi pusing, yang lagi difitnah orang, yang lagi dijelek-jelekin orang, yang lagi digunjingin orang. Datanglah kepada, karena aku akan memberikan kelegaan kepada. Haleluya, saudara. Itu yang pertama, kelimpahan kasih Allah itu sendiri, saudara. Aspek yang kedua, saudara, dikatakan begini, kelimpahan pengampunan dosa. Saudara, di dalam Kolose 2 ayat 13 sampai dengan 14 bilang begini, saudara. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saudara, orang-orang Yahudi selalu mengatakan begini, ada perbedaan antara orang yang disunat sama orang yang belum disunat secara jasmani. Perjanjian Lama mengatakan kalau Anda mau dikuduskan harus disunat, maka dikuduskan, itu saudara. Itu sebabnya sampai sekarang masih ada pemisahan-pemisahan seperti itu, saudara. Tetapi di dalam Yesus dikatakan begini, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu itu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Kenapa? Karena bertentangan dengan adat istiadat, dengan pengajaran Yahudi. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, saudara. Ayat 14 dibilang begini, dengan menghapus surat hutang. Saudara, kalau punya hutang enak ya? Surat hutangnya dihapus. Hari ini hutangmu lunas. Amin. Mau? Kamu tidak punya hutang lagi. Kenapa? Dia telah menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Betul, saudara? Orang yang punya hutang itu pasti nggak enak gitu. Itu sebabnya ketika dia datang kepada kita, saudara, lalu dia bilang, aku akan menghapus surat hutangmu, dan kau tidak lagi didakwa, atau tidak lagi diancam-ancam, saudara. Amin. Dan dikatakan begini, dan itu dia ditiadakannya dengan mematikannya pada kayu salib. Pengorbanannya di kayu salib, saudara, itu menandakan bahwa surat hutang, segala dosa-dosa itu sudah dihapus, saudara. Ini manusia sebenarnya enak, saudara. Tuhan yang mana lagi yang model begini, saudara? Betul ya? Kita nggak bisa ketemu yang di luar sana, saudara, yang bisa menghapus dosa manusia. Nggak ada yang lain ini, saudara. Betapa enaknya dan betapa indahnya hidup manusia ini, saudara. Kenapa? Karena surat hutangnya dihapus. Surat hutang yang segala dosa-dosanya dihapus, sehingga iblis tidak bisa mengancam kita lagi, iblis tidak bisa mendakwa kita lagi, iblis tidak bisa menghakimi kita lagi. Kenapa? Yesus sudah mengatanggung semua, saudara. Amin. Di dalam Ibrani 9 ayat 22 katakan begini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut Taurat, menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Masih ingat Perjanjian Lama, masa-masa Paskah itu, saudara? 10 tulah yang diberikan kepada Musa. Yang terakhir adalah anak sulung dari semua bangsa Mesir itu mati. Tapi orang-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, saudara,
diolesi sama dengan darah. Ini sebenarnya masa-masa penyelamatan. Tidak ada keselamatan tanpa penumpahan darah. Itu sebabnya kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Kenapa darahnya harus tercurah itu saudara? Karena ini pengampunan dosa. Katakan amin. Makanya aneh kalau ada orang Kristen masih nggak ngerti tentang salib saudara. Di rumahnya banyak salibnya. Di depan pintu salib, di dapur salib, di ruang tamu salib, di kamar tidur salib, di jemuran salib, di toilet salib, semuanya serba salib. Ini rumah tuh kuburan. Iya kan? Tapi kelakuannya masih kayak gitu juga saudara. Kalungnya salib, antingnya salib, gelarnya salib, tatonya salib. Tapi kelakuannya masih kayak gitu saudara. Bagi saya ini aneh. Ini manusia model apa? Apakah dia nggak ngerti tentang salib? Salib itu bukan pajangan loh saudara. Salib itu bukan ditato untuk hiasan, korepu. Kita kan orang Kristen. Enggak saudara. Salib itu tanda bahwa betapa besarnya kasih Allah atas kita. Kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tanpa pamrih saudara. Dia lakukan itu untuk kita. Itu sebabnya saudara, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Amin. Amin. Udah tahu di rumahnya banyak salib, atau salib semuanya salib, cincin salib, tato salib, anting salib, apa lagi saudara? Yang di kuku-kuku salib semua. Tapi masih sering kakak-kakak orang, masih sering jelek-jelekin orang saudara, masih sering fitnah-fitnah orang. Di motornya salib, di mobilnya gandulannya salib, semuanya serba salib saudara. Tapi fitnah tetap jalan. Ngejelekin orang tetap jalan juga. Mendakwa, menghakimi sesama itu juga tetap jalan. Ini salibnya dikemanai. Amin saudara ya. Jadi saudara harus ngerti salib itu apa gitu ya. Yesus mati bukan hanya untuk apa? Bukan hanya untuk menunjukkan kasihnya, tetapi juga untuk menanggung hukuman dosa kita. Amin. Itu sebabnya paling enak ke orang Kristen. Dosamu sudah diampuni. Tapi kalimat selanjutnya apa? Pergilah dan jangan berbuat. Terus gimana Pak kalau saya berbuat dosa lagi? Tanggung sendiri. Ampun lagi sama Tuhan. Pertobatan itu harus tiap hari sudah betul. Amin. Keperluan Roh Kudus itu harus tiap hari supaya kita semakin mengerti. Makanya aneh kalau ada orang Kristen tidak hidup dalam keperluan Kristus. Ya wajar kalau hidupnya kayak gitu modelnya saudara. Karena di dalam dunia ini ada dua roh yang bercokol dalam hidup kita. Roh Tuhan sama roh setan. Mana yang lebih kuat? Roh setannya atau roh Tuhan? Roh Kudus atau Roh Kudus? Amin saudara ya. Jadi Yesus mati dan dia di kayu salib itu bukan hanya menunjukkan kasihnya, tapi apa? Yang lebih penting apa? Menanggung dosa manusia, menanggung dosa kita semua saudara. Amin. Katakan amin. Aku senang. Aku senang. Senang apa? Hukum Taurat menyatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Katakan amin. Amin. Namun dengan darahnya yang tercurah, hutang dosamu sudah dilunasi sekali untuk selamanya. Amin. Amin. Makanya keselamatan itu bisa hilang atau enggak? Siapa yang bisa menghilangkan keselamatan itu sudah? Manusia itu sendiri. Kok bisa Pak? Yes, dia meninggalkan Yesusnya, berarti dia meninggalkan keselamatan itu. Jangan jadi pengkhianat. Karena ada ini banyak pengkhianat sudah. Tiba-tiba ninggalin Yesus, tiba-tiba ninggalin Yesus. Sudah masa kini gitu.
Kenapa bisa begitu? Tidak hidup di dalam Kristus, tidak hidup dalam kepenuhan Kristus, itu masalahnya, saudara. Tidak ngerti tentang salib Kristus, saudara. Makanya kita jadi Kristen bukan hanya sekedar berKTP Kristen, bukan hanya keturunan Kristen, tapi yang paling penting adalah apa? Belajar. Belajar memahami Kristus, belajar memahami hati Bapa, belajar memahami bagaimana Kristus hidup di dalam kita, saudara. Supaya apa? Kita nggak salah jalan. Kalau anak sekolah minggu tuh bilangnya begini, saudara. Ada nyanyiannya, baca kitab suci. Saya nggak ngerti lagi itu, saudara, karena saya nggak sekolah minggu, saya sekolah Jumat. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kenapa kita harus baca kitab suci tiap hari, saudara? Di situ kompasnya. Makanya gini, siapa di sini punya mobil? Semua pasti kita punya mobil. Ketika kita beli mobil, kan ada buku panduannya, kan? Siapa sini punya handphone? Yang pernah beli handphone? Pernah? Setiap kita beli handphone, itu pasti ada buku panduannya. Bagaimana cara kita pakai handphone ini, betul ya? Dibaca apa enggak? Kan enggak. Yang penting keren ini. Ketika ada masalah, stres, ini kenapa ya? Padahal ini panduannya ada. Nah, sama seperti kita. Kadang-kadang kita stres, kita pusing sekali. Ayah bunuh diri, ayah tinggalin Yesus. Kenapa? Karena dia tidak baca buku panduannya. Kalau lu stres, Yesus tidak begini. Marilah kepadaku orang yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, depresi, stres, pusing kepala, banyak, pokoknya banyak pergumulannya, banyak masalahnya, lalu mau bunuh diri, datanglah kepadaku. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini buku panduannya. Cuma gak pernah dibaca. Makanya gampang sekali tinggalkan Yesus, saudara. Gampang sekali tukar Yesus dengan jabatan. Gampang sekali tukar Yesus dengan cinta. Gampang sekali tukar Yesus dengan jabatan, dengan profesi, dengan kesuksesan, saudara. Gampang. Kenapa? Tidak mengerti salib Kristus dan tidak pernah belajar. Itu sebabnya kalau kita di dalam Yesus, kita tetap disebut sebagai murid-murid Kristus. Alkitab nggak pernah menyebut kita sebagai guru-guru Kristus. Betul, saudara? Selalu disebut murid Kristus. Tugas murid apa? Belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Udah mau kita tetap belajar, saudara. Karena kita tetap disebut sebagai murid. Amin. Ini yang harus kita pahami bersama, saudara, bahwa salib Kristus itu bukan hanya menunjukkan betapa kasihnya dia, tapi yang paling penting adalah bagaimana Kristus menanggung dosa kita. Amin, saudara. Aspek yang ketiga, kelimpahan hidup baru dan kekekalan, saudara. Dikatakan begini, Yohanes 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Mencuri, membunuh dan membinasakan, saudara. Tapi Yesus datang apa? Supaya mereka mempunyainya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa yang Tuhan inginkan? Kelimpahan di dalam keselamatan, kelimpahan di dalam kasih, kelimpahan di dalam pengampunan, kelimpahan di dalam karunia-karunia rohani, saudara. Itu yang Tuhan inginkan, supaya apa? Kita tidak tersesat di dunia gelap ini, saudara. Amin, saudara. Pencuri datang untuk apa? Dia mencuri kok, membinasakan kok, membunuh kok. Itu tugas dia memang. Jadi jangan pernah nyalahin mereka itu. Dasar pencuri, dasar setan, kurang ajar setan. Loh, memang udah tugasnya. Bagian kita adalah berjaga-jaga supaya kita tidak ada tercuri. Amin, saudara ya. Supaya kita tidak dibunuh dan kita tidak dibinasakan. Karakter kita tidak dibunuh, tetapi karakter Kristus,
Kerohanian kita tidak dibinasakan, tetap karena kita adalah kerohanian di mana Kristus ada dalam hidup kita, ada buah roh di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Tapi ketika orang ini sudah dibunuh, dibinasakan, dicuri, maka tidak ada lagi buah Roh Kudus di dalam hidupnya, dan tidak ada lagi karakter Kristus. Kenapa? Karena orang yang sudah di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, saudara. Yang lama tidak dipakai lagi. Saya di sini yang pernah bekerja di kantor, saudara. Ada yang bilang begini, ini bosnya bilang begini, tolong berkas-berkas yang udah lama itu, yang tahun-tahun 1800 berapa gitu ya, itu tolong dibuang semua. Tapi sebelum dibuang, tolong difotokopi dulu. Kira-kira memang kebuang kan? Yang ini udah dibakar. Tapi sebelum dibakar, sebelum dibuang, sebelum dihancur-hancurin, tolong difotokopi dulu biar ada arsipnya. Itu gimana tuh ceritanya? Berarti apa masih ada nggak? Betul ya, saudara ya? Ini bekas sudah lama ini, buang aja, udah gak berguna ini, udah bakar aja. Tapi sebelum dibakar, fotokopi dulu. Berarti yang ini dibakar tapi masih ada kan? Makanya jangan heran masih ada kalau keadaannya sebenarnya. Kenapa? Ada mesin fotokopi tau. Yang masa lalu udah tinggalin tapi di fotokopi. Nggak ada ditinggal-tinggalin, saudara. Jangan kalah sama itu. Oh itu masa lalu, biarlah masa lalu. Ini aja tahu. Alkitab bilang apa? Yang lalu biarlah berlalu. Yang baru itu sudah datang. Amin, saudara. Ada kehidupan baru bersama dengan Kristus. Kenapa? Dosamu sudah diampuni, saudara. Amin. Yesus datang agar kita memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Salib bukan akhir cerita dari kehidupan manusia, saudara, tapi awal kehidupan kita semua. Amin. Melalui kematiannya di kayu salib, kita dijamin dengan kehidupan kekekalan itu. Katakan amin, saudara. Makanya orang Kristen udah berbahagia aja. Kenapa? Dosamu sudah diampuni. Amin, saudara ya. Hari ini kita belajar kelimpahan yang sejati ditemukan dalam pengorbanan Kristus. Apa saja? Kelimpahan dalam kasih, kelimpahan dalam pengampunan, kelimpahan dalam kehidupan baru. Semuanya adalah warisan, saudara. Warisan Kristus apa sih untuk kita? Yaitu kelimpahan dalam kasih, kelimpahan dalam pengampunan, kelimpahan dalam hidup baru, saudara. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan harga yang mahal, kita harus membagikan kelimpahan ini kepada siapapun juga, saudara. Amanat agung jangan dilupakan, saudara. Jesus for everyone. Amin. Amin, saudara. Amin. Sampaikan ini bahwa Yesus itu untuk semua manusia di muka bumi ini. Yesus untuk semua bangsa-bangsa di muka bumi ini, saudara. Bukan untuk satu kaum aja. Yesus untuk seluruh manusia di muka bumi. Amin, saudara. Jadi biar 3 hal ini kita belajar bagaimana Kristus ada di dalam kehidupan kita, bagaimana pengorbanannya yang begitu luar biasa di kayu salib, saudara. Ini menandakan bahwa kasih-Nya, pengampunannya, dan memberikan hidup baru kepada kita semua itu sudah terbukti dan tergenapi di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Jadi biar kita orang-orang yang terus percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Amin. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ibadah musik.
Kita akan masuk dalam pegangan kudus ini, saudara. Siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam perjalanan kudus ini. Biar melalui perjalanan kudus ini kita semakin hari semakin mengerti. Perjalanan kudus ini adalah kemenunggalan kita dengan Kristus itu sendiri. Haleluya. Perjamuan kudus ini merupakan satu sakramen yang sangat penting di dalam kehidupan kita, saudara. Artinya tanda dari sesuatu yang suci dan kudus, yang mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Asalkan setiap kita yang makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus ini, kita melakukannya dengan cara yang benar. Artinya kita tidak menyimpan sakit hati, kita tidak menyimpan kebencian, kita tidak menyimpan kedengkian di dalam hati kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan,
Mari sedang jemaat yang terkasih, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih buat Bapak Pendeta Sandra dan Bapak Poin yang berkata di dalam firman Tuhan. Kita saja kita akan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Mari siapa persembahan kepada Tuhan saya silakan dan kembali kita bersatu hati mengucap syukur di dalam doa. Bapak terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan dan berkata di setiap kami. Terima kasih Tuhan juga untuk berkat-berkat Tuhan di sepanjang minggu dalam hidup kami. Saatnya kami juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat dengan persembahan. Kami tahu apa yang kami taruh tidak sia-sia, Tuhan membagikan yang terima kasih. Karena kami juga tahu kami memberi mengucapkan syukur karena Tuhan lebih dahulu memberi kepada setiap kami. Mari sekali kita yang siap memberi persembahan dengan penuh sukacita sama-sama katakan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan beberapa pengumuman sepekan. Gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara tanggal Minggu tanggal 6 April 2025.
Gereja JKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara, Gembala, seluruh pelayan Tuhan dan seluruh sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Iksan Ferdinand Palopo MTH yang telah memberitakan kabar baik dan sukacita kepada kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam pelayanan penyerahan anak, baptisan seorang, konseling, bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah kantor, dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan keperkosaan, dan pelayanan kedukaan dapat menghubungi pelayan Tuhan yang ajar. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan rutin Gereja JKI BTP, Gereja JKI BTP mengadakan rumah doa dan pemuritan diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam di tempat ini di gedung gereja lantai 1 di bawah. Seluruh pelayan Tuhan dan sidang jemaat diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan, buah sulung diakonia, pelayanan misi pembangunan gereja dan lain-lain, dapat mentransfer ke rekening gereja. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari, gereja juga menyediakan koperasi dapat menghubungi Ibu Esther. Dengan penuh sukacita, jemaat Tuhan diundang kembali untuk datang beribadah raya minggu depan di jam yang sama di tempat ini. Puji nama Tuhan, demikian pengumuman yang ada. Kita akan berdoa syafaat kepada yang bertugas. Persilakan. Puji nama Tuhan, mari kita sambut doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami bisa berjalan dengan baik semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk Roh-Mu yang ada buat setiap kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi upah yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap benih firman itu akan tumbuh di dalam setiap hati kami, menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala ya Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau berkati Pak Gembala dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan. Berkati keluarganya, istri dan ketiga anaknya, bahkan menantunya Tuhan. Kami serahkan Tuhan keluarga Bapak Gembala, Ibu Gembala ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang jagai Tuhan Bapak Gembala dan keluarganya Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan Tuhan Engkau berkati, bahkan buat berhasil Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang boleh ambil bagian di dalam ibadah, baik online maupun onsite ya Tuhan. Kami percaya berkat yang sama juga ada atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang ada Tuhan. Diberkatilah setiap suami yang ada, istri yang ada, anak-anak yang ada Tuhan. Biarlah keluarga demi keluarga diberkati Tuhan, boleh mengalami kelimpahan itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati usaha pekerjaan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kau yang butuh pekerjaan, Engkau buka lapangan pekerjaan yang baru Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Kau sudah memberikan kelegaan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami suka bersyukur Tuhan untuk setiap hamba Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam ibadah malam hari ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, jadi lelah mereka tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Engkau memperhitungkan segala jerih lelah mereka ya Tuhan. Diberkati juga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan Tuhan. Bahwa setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, semakin hari semakin mencintai Engkau ya Tuhan. Lewat kapasitas, lewat potensi yang Tuhan percayakan atas mereka Tuhan. Biar
sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya, sampai kesudahan akhir zaman, sampai Yesus datang menjemput kita. Maranatha, haleluya, amin. Puji nama Tuhan di mana kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa.